Para saudara, pada kesempatan ini perkenankanlah saya menanggapi munculnya Franky Zega, penyanyi cilik dari Kepulauan Nias. Franky itu seorang anak kampung di salah satu desa di Kepulauan Nias. Tetapi setelah viral di media sosial, ia menjadi terkenal dan menjadi idola anak-anak dan kaum remaja, terlebih di Kepulauan Nias. Kita tahu bersama bahwa Franky muncul sebagai penyanyi atau artis remaja bukan karena ia telah mengikuti atau memenangi salah satu audisi penjaringan minat atau bakat seperti sering kita saksikan di televisi, bukan, tetapi karena ia viral di media sosial ketika ia mengcover lagu Titip Rindu Buat Ayah, hasil karya musisi legendaris Indonesia Ebit G. Ade. Begitu viralnya ia menyanyikan lagu tersebut, sehingga sampai saat ini ia sudah 2 kali diundang sebagai salah seorang bintang tamu di televisi. Pertama, ketika ia diundang di Trans 7 dalam acara Hitam Putih pada bulan Juni 2019 yang lalu. Sejak saat itu, Franky semakin dikenal publik, terlebih di Kepulauan Nias. Ia diundang ke sana kemari untuk mengisi acara dan berbagai kegiatan untuk menghibur massa dan menyanyi. Kedua, ketika ia menjadi salah seorang bintang tamu di MNC TV pada tanggal 14 Oktober 2019 yang lalu dalam acara audisi KDI. Ini kesempatan yang amat berharga bagi Franky. Mengapa? Karena pada saat itu ia bisa nyanyi bareng dengan artis-artis kondang tanah air. Sebutlah misalnya Titi Dwi Jayanti, Ayu Ting Ting, Isdahlia, dan masih ada yang lain lagi. Ini menandakan bahwa Franky memang mempunyai kemampuan dan talenta yang hebat dalam dunia tarik suara. Sejak penampilannya di kedua ajang bergengsi tersebut, Franky banyak mendapat pujian dan sanjungan dari berbagai pihak. Tetapi harus diakui pula, tidak sedikit ia mendapat kritikan dan bahkan cibiran juga dari berbagai kalangan. Kita bisa membaca misalnya komentar-komentar di dalam YouTube, Facebook, atau media sosial yang lain. Ini juga diakui sendiri oleh pihak manajer dari Franky. Dalam hal ini Bapak Yunus Gea alias Ama Pikel. Ia berkata, kami sering mendapat kritik, rasa pedas, asam, nano-nano, serta rasa Bika Ambon. Kata-kata ini mengatakan bahwa cukup banyak kritikan yang dialamatkan dan ditujukan kepada mereka. Dalam postingan Facebook saya beberapa waktu yang lalu, saya juga pernah menulis perihal Franky ini. Di situ saya katakan bahwa kelebihan Franky Zega itu terletak pada kualitas suaranya yang merdu, enak didengar, dan melengking. Tetapi bagaimanapun ada kelemahannya. Kelemahannya terletak pada olah vokal, tata suara, aksi panggung, koreografi, dan mungkin masih ada yang lain lagi, di mana harus kita akui bahwa masih belum memuaskan. Secara konkret bisa kita lihat pada penampilan terakhirnya di acara KDI beberapa waktu yang lalu itu. Tetapi bagi saya pribadi, itu bisa saya sangat mengerti.
Mengapa? Karena Frankie boleh dikatakan masih penyanyi tahap pemula. Ia masih anak-anak, remaja, masih labil. Suaranya masih asli, murni, orisinil. Apalagi ia menjadi penyanyi, seperti sudah saya katakan sebelumnya, bukan karena ia mengikuti atau memenangi salah satu audisi atau penjaringan minat bakat, bukan, tetapi karena viral di media sosial. Seandainya dulu ia menjadi penyanyi karena mengikuti audisi, lalu memenangi audisi tersebut, audisi tarik suara maksudnya, pasti hal-hal yang saya sebut tadi, seperti olah vokal, aksi panggung, koreografi, termasuk dalam menata dan memilih busana yang pas, itu sudah terlewatkan dan tidak menjadi persoalan lagi, karena di sana mereka sudah dibina dan diberi pemahaman tentang hal-hal itu semua. Maka menjadi PR besar bagi pihak manajer dan pendamping Frankie adalah bagaimana supaya suaranya yang masih orisinil itu, yang masih murni itu, yang memang enak didengar dan melengking, bisa dipoles, bisa diolah, bisa ditata, bisa diarahkan, sehingga makin lama suaranya makin enak didengar dan enak ditonton di panggung. Tetapi para saudara, kita yakin, saya sendiri yakin, bahwa pihak manajernya atau yang mendampingi Frankie yang dikomandoi oleh Bapak Yunus Gea alias Ama Pikel bisa memikul tugas dan tanggung jawab yang berat ini. Dalam arti bahwa mereka pasti mampu mengarahkan, mendampingi Frankie supaya semakin lama semakin mampu mendapatkan karakter suaranya yang sesungguhnya sebagai seorang penyanyi. Akhirnya saya secara pribadi mengucapkan kepada Frankie selamat berproses dan selamat berjuang. Dukungan dan doa kami semua senantiasa menyertai engkau. Dan kami berharap kelak engkau akan menjadi penyanyi hebat dan berkualitas, tidak hanya di Kepulauan Nias, tetapi juga di tingkat nasional. Terima salam dari kami, Yahoo, dan Tuhan senantiasa memberkati engkau.